Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Paujan Saktiawan dari PKPMI Siliwangi, cabang Kota Cimahi. Kali ini saya akan melaksanakan RTL atau rencana tindak lanjut daripada PKD di Kabupaten Subang. Saya akan menjelaskan tentang nilai dasar pergerakan PMII. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya PMII itu ada nilai dasar pergerakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa itu nilai dasar pergerakan? Terbagi menjadi 3 kata ya, ada nilai, ada dasar, ada pergerakan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu nilai? Menurut Dr. Rohmat Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sedangkan dasar, seperti yang sahabat-sahabat ketahui, apa itu tentang dasar? Dasar itu adalah pijakan. Mungkin dasar itu adalah landasan. Nah, itu baru nilai dasar. Sekarang pergerakan. Pertanyaannya adalah, sebuah organisasi itu benda mati atau benda hidup? Atau makhluk hidup? Tentunya organisasi adalah benda mati. Tapi kenapa bisa hidup? Karena ada yang menjalankannya. Siapa itu yang menjalankannya? Ya kader-kader PMII tersebut. Jadi bagi para sahabat-sahabat, PMII itu adalah benda mati, sebuah organisasi. Kalau tidak dijalankan, ya PMII itu akan mati. Nah, itu baru pengertian atau pembukaan daripada nilai dasar pergerakan PMII. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah NDP PMII, epistemologi NDP PMII, fungsi daripada NDP PMII, selanjutnya kedudukan NDP PMII, dan yang terakhir rumusan NDP PMII. Nah, kelima itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum saya membahas kepada 5 penjelasan tersebut, saya akan membuka dengan NDP PMII tersebut. Nah, NDP atau NDP daripada PMII berusaha menggali nilai-nilai moral dari nas agama dan pengalaman sejarah insan pergerakan ke dalam bentuk rumusan yang diberi nama nilai dasar pergerakan. Nanti saya akan coba tampilkan daripada PPT-nya. Menjadi pertanyaannya adalah, pengalaman sejarah insan pergerakan. Siapa itu yang dimaksud dengan insan pergerakan, sahabat-sahabat? Tentunya yaitu salah satunya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bergerak untuk menyebarkan agama Islam. Dan masih banyak lagi insan-insan di muka bumi ini yang memperjuangkan keislaman, entah itu keindonesiaan. Nah, itu. Selanjutnya, rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan, sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka menggapai cita-cita perjuangan sesuai dengan dimaksudnya didirikannya organisasi PMI ini. Jadi ini sejalan nilai dasar pergerakan dengan tujuan dibentuknya organisasi PMII, sahabat-sahabat. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan daripada organisasi PMII? Kenapa PMII itu dibentuk? Dijelaskan bahwasanya termaktub dalam anggaran dasar PMII bab 4 pasal 4. Di situ disebutkan apa?
terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tujuan daripada dibentuknya PMII, sahabat-sahabat. Nah, kerangkanya itu seperti apa? Yang pertama, terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa. Berarti yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah berbudi luhur, beretika, beretos. Yang ketiga adalah berilmu. Setelah berilmu, cakap. Setelah cakap, bertanggung jawab atas mengamalkan ilmu-ilmunya. Dan yang keenam, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kenapa setelah bertakwa kepada Allah kita harus berbudi luhur? Harus berbudi luhur terlebih dahulu daripada berilmu dan cakap. Karena bahwasanya etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, itu sahabat-sahabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah nilai dasar pergerakan. Nah, dibentuk pasca independensi pada saat itu pada Mukernas ketiga, di mana di Bandung 1 sampai 5 Mei 1976. Nah, pada saat itu hanya baru kerangka-kerangka saja, belum dibentuk menjadi dan belum disahkan menjadi nilai dasar pergerakan. Lalu pada Kongres PMII ke-8 di Bandung 16 sampai 20 Mei 1985 itu rumusannya disempurnakan dengan ketua umumnya yaitu sahabat Surya Dharma Ali. Nah, selanjutnya pada PMI ke-9 di Surabaya pada tanggal 14 sampai 19 September 1988. Nah, pada saat itu nilai dasar pergerakan Islam disahkan. Selanjutnya epistemologi nilai dasar pergerakan PMII. NDP merupakan tali pengikat atau kalimatun sawa yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. NDP ini menjadi pengikat, tali pengikat atau kalimatun sawa. Sebuah pertanyaan bagi sahabat-sahabat. Pertanyaannya adalah sekarang, PMII yang ada di kota Cimahi dan PMII yang ada di kota Tasik, di Subang, di Bekasi, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua sekalipun, apakah kulturnya sama? Tentu kulturnya beda, sahabat-sahabat. Akan tetapi apa yang menjadi mempersatukan kita sebagai PMII menjadi sahabat-sahabat, yaitu adanya NDP atau nilai dasar pergerakan. Kita sama dalam nilai dasar pergerakan. Kita satu tujuan yang sama, tujuan yang tadi saya sebutkan. Nah, itu yang menjadi pemersatu bagi kita semua. Selanjutnya daripada itu, NDP adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dalam kerangka pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong, serta bergerak kegiatan-kegiatan PMI, penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat-sahabat? Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ketika lihat daripada historis berdirinya PMII, yaitu dibentuk daripada 13 sahabat-sahabat, itu pendiri PMII, itu ke-13-nya semuanya adalah warga Nahdiyin, atau termasuk pada pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, selanjutnya, dalam NDP atau nilai dasar pergerakan, Islam secara utuh dihayati dan diamalkan dengan mencapai setiap aspek, baik aspek akidah atau iman, syariah atau Islam, maupun etika, akhlak, dan tasawuf, atau bisa disebut dengan insan. Nanti saya akan menjelaskan rumusan daripada nilai dasar pergerakan yang ada 4 poin. Nah, ini ada korelasinya tentang keimanannya, keislamannya, dan keihsanannya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk selanjutnya. Nah, sekarang fungsi daripada nilai dasar pergerakan PMII itu ada 3. Yang pertama adalah kerangka refleksi. NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Ketika kita akan bergerak, sahabat-sahabat, dengan mengatasnamakan PMII, terlebih dahulu kita harus merenung atau refleksi. Sudah sesuaikah atau tidak melanggarkah kepada nilai dasar pergerakan? Jangan sampai ketika kita membuat suatu aksi atau suatu gerakan itu bertentangan dengan nilai dasar pergerakan. Nah, yang kedua adalah kerangka aksi. NDP merupakan landasan etos gerak organisasi setiap anggota. Etos atau etika. Kita bergerak di PMII harus berdasarkan nilai dasar pergerakan. Nah, nanti ada 4 poinnya. Rumusan nilai dasar pergerakan. Nah, itu sebagai kerangka aksi. Nah, yang ketiga adalah kerangka ideologis. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Nah, bagi PMII, nilai dasar pergerakan adalah ideologisnya PMII. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Tadi yang setelah saya sebutkan. Tujuan PMII, sekali lagi, termaktub dalam anggaran dasar PMII bab 4 pasal 4. Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, NDP itu sebagai landasan bergerak kita, sahabat-sahabat, dengan tujuan PMII tersebut, gitu loh. Selanjutnya, kedudukan PMII. Kedudukan nilai dasar pergerakan PMII. Ada 3 juga, sahabat-sahabat. Yang pertama, NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. Nah, yang tadi saya bilang bahwasanya ketika kita bergerak, tidak boleh melanggar atau tidak boleh menentang daripada nilai dasar pergerakan. Yang kedua adalah NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi. Nah, sama seperti itu penjelasannya. Yang ketiga, NDP menjadi pijakan argumentasi dan mengikat kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota. Nah, itu ketiga daripada kedudukan NDP, nilai dasar pergerakan. Nah, sekarang yang terpenting adalah rumusan nilai dasar pergerakan PMII. Ada 4. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, hablum minallah, atau hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga adalah hablum minannas, atau hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat adalah hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tentang mengesahkan Tuhan.
Kita sebagai warga pergerakan atau atau sahabat-sahabat sekalian harus mengesahkan Tuhan. Tidak lain tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu yang paling wajib. Nah, kita bergerak tidak boleh melanggar daripada kenilaian yang pertama itu tauhid. Yang kedua adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Contohnya seperti apa? Kita beribadah, kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita menjaga hubungan dengan Allah. Kenapa harus menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Tuhan? Karena pada dasarnya kita dilahirkan di muka bumi, diadakan di muka bumi sebagai khalifah. Malaikat tidak memiliki jabatan sebagai khalifah. Setan tidak memiliki jabatan sebagai khalifah. Tapi kenapa manusia yang memiliki jabatan khalifah? Nah, itu akan panjang kesananya penjelasannya. Ini sebagai penjelasan saja bahwasanya kenapa kita harus berhubungan baik dengan Tuhan, berhubungan baik dengan Allah. Karena kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Islam dijelaskan bahwasanya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi seluruh umat muslim. Rahmat bagi orang Nasrani, bagi orang Yahudi, bagi orang Hindu, Buddha, bagi ras-ras yang lainnya, bagi kebangsaan lainnya. Tidak hanya di Indonesia, di dunia. Karena ini mencakup rahmat bagi seluruh alam. Berarti tidak hanya di bumi, tidak hanya di galaksi, katakan saja seperti itu. Karena bahwasanya rahmatan lil alamin ini rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi sesama muslim. Kita harus menjadi contoh. Nah, itu adalah salah satu gerak daripada PMII. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama tauhid, yang kedua hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Kita harus berhubungan baik dengan siapapun. Jika Allah mau, sahabat-sahabat, Allah akan menakdirkan kita sama. Satu bangsa, satu negara, satu agama, satu ras. Tapi kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Karena Allah pingin kita saling mengenali. Maka daripada itu adanya nilai dasar pergerakan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Kita harus berhubungan baik, entah itu negara manapun, warga manapun, ras apapun, suku apapun, agama apapun. Nah, yang keempat adalah hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Kenapa harus berhubungan dengan alam? Karena kita berpijak pada alam. Kita makan daripada hasil alam. Nah, singkatnya seperti itu, sahabat-sahabat. Saya tekankan kembali, ketika kita bergerak, kita tidak boleh menentang atau berbeda pandangan dengan nilai dasar pergerakan yang keempat ini. Tauhid, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Contohnya ketika kita bertauhid, kita beribadah kepada Allah. Contoh yang kedua, hablum minallah, kita berhubungan baik dengan Allah, ya beribadah juga kehitungnya. Yang ketiga, hablum minannas, kita berhubungan dengan manusia, kita menjaga baik
kepada sesama dan hablum minal alam, kita berperilaku baik kepada seluruh alam. Ini sebagai landasan atau pijakan ketika kita aksi. Ketika kita aksi bukan hanya disebutkan aksi untuk demo saja, ini aksi luas. Ketika kita membagikan istilahnya bantuan, itu tersebut aksi. Itu bisa disebut aksi. Atau kita mengadakan program membaca, misalkan membaca bagi anak-anak jalanan, itu adalah aksi juga. Jangan menyempitkan pandangan kepada aksi itu hanya demo. Bukan, sahabat-sahabat. Nah, seperti itu. Mungkin segitu sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Saya membuat video ini dalam rangka RTL atau rencana tindak lanjut daripada PKD di Kabupaten Subang pada waktu itu. Akhirul kalam, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.